180 derajat beda, mau siang, malam, Frontal pagi, mental tengah apa malam, gitu? teriak-teriak gak berhenti-berhenti, disuruh diem. Agresif. Teriak-teriaknya nggak ada habis. Nggak ada. gitu. Ustaz. Gimana sih? Nah gini, Saya mencoba Iya, mengaplikasikan. bilang dulu. Oh iya, maaf. Iya. Jangan diulangi Ustaz. Maaf. Ustadz, gini ya. Aduh, maaf. Jadi teriaknya teh setelah saya juga. Perkenalkan, nama saya Hilman Pratama. Dari Cikarang. Cikarang, Bekasi. Kenapa Mas Hilman? Ya. Tinggi banget Mas. Saya sampai pegel. Turunan. Oh, turunan saya tanjakan Mas. Turunan aja segini tingginya. Gimana tanjakannya? Silakan Mas Hilman. Ya, jadi keluhannya ini dibahasnya spesifik dulu ya. Ada detailnya, ada spesifiknya. Emang kerja di mana sih Mas? Iya, baru habis kontrak. Baru habis kontrak. Baru habis kontrak. Habis kontrak. Oke. Jadi gimana? Jadi ada bisikan. Bisikan kawin yuk gitu. Alhamdulillah udah nikah. Oh, udah nikah. Oke. Bisikannya apa? Kata-kata negatif. Seperti bisikannya itu tidak real, enggak nyata gitu. Seperti berupa kata-kata, gambaran sih enggak, kata-kata. Denger kayak suara orang gitu ya. Di telinga, di pikiran, di hati. Di telinga, di hati, pikiran. Ngomongnya apa? Contoh terjerumus. Kata terjerumus gitu, tanda kutip. Terjerumus, padahal enggak kejadian gitu. Enggak terbukti gitu. Cuma dari di pikiran doang. Itu terkadang menjadi enggak betah gitu hati. Seperti itu. Itu bisikan ya. Bisikan. Lalu ya intinya bisikan jadi kata-kata yang terkadang timbul di pikiran saya gitu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi terkadang sih. Tapi saya hiraukan, cuma selalu mengganggu gitu. Nah, isi bisikannya apa? Selain terjerumus banyak sih, kadang bunuh lah atau habisilah gitu. Oh, gitu. Itu mengenai bisikan ya. Oke, selanjutnya. Lalu saya juga bisikan yang kedua ini mengenai emosi. Saya kan dulu ini sharing aja ya. Dulu pernah berantem. Bukannya saya sombong atau saya sok pamer ya, enggak. Ini curhat aja gitu. Pernah berantem, saya berantem sama orang, ya intinya singkat cerita, saya jadi keingetan, jadi dendam gitu. Nah, timbul emosi yang berantem sama teman dulu, jadi kadang berteriak gitu untuk mengatasinya. Jadi kadang melakukan aktivitas juga, kadang refleks spontan yang emosi dan yang bisikan itu kadang muncul gitu Pak Ustadz dengan tiba-tiba dengan secara refleks spontan gitu. Nah saya berteriak itu untuk kategori emosi inilah saya berteriak, bukan kategori bisikan. Kalau bisikan nggak teriak. Ya. Gitu. Ya, oke. Kalau bisikan cuma jadi bimbang, jadi gelisah saja. Kalau memori yang lama jadi teriak, jadi seperti emosional gitu. Betul. Oke, selanjutnya. Ya, jadi saya bagaimana cara menghilangkan bisikan itu, terutama yang parah ini bisikan. Ganggu banget. Dan juga ini maaf tadi agak sedikit lupa, ada tambahan dikit. Sholat dan diulang-ulang. Nah, sholat ini saya sholat diulang-ulang Pak Ustadz. Diulang-ulang karena saya kan pengen husu. Kan sholat itu kan susah husu ya. Secara sisi ininya buktinya di lapangan itu kan sholat itu susah husu, nggak mungkin husu gitu. Jadi kalau sholat. yang membuat diulang-ulang itu lupa jumlah rakaat, lupa bacaan, atau karena perasaan nggak khusunya itu. Atau takbirnya diulang-ulang Allah. Nah itu, karena ada yang Allah ulang lagi, Allah ulang lagi gitu tuh. Atau wudunya lama mamanya. Nah, wudunya diulang, contoh ngebasahi rambut atau hidung diulang. Jadi lebih dari 3 kali. Merasa nggak sempurna. Lebih dari 3 kali gitu. Jadi pengen husu. Jadi diulang. Jadi saya pengen yang baik gitu wudu dan sholatnya. Sholat juga kadang udah takbir, kadang takbirnya tuh lebih dari
2 kali gitu. Ya, Jadi itu. takbir dan wudhu gitu diulang. Jadi pengen tata Takbir cara wudhu dan bunuh. Gimana? Takbir dan bunuh. Wudu. Oh, wudhu. Iya. Wudhu. ya jadi saya pengen wudhu dan takbir pada saat Allahu Akbar dia dengan dengan Itu, sewajarnya gitu. Ya, yang tadi Ustadz jelaskan ya. Kalau sampai jumlah rakaat lupa, Enggak itu kalau enggak surat, enggak Pak Ustadz. saya mah kalau baca kuliah bolak-balik nanti tamat-tamat suka gitu nggak? Ini yang terakhir. Kalau saya terkadang kalau saya cuci muka gini kadang diulang. Lebih dari 2 kali gini. Jadi perasaannya tuh kayak nggak puas gitu. Kenapa gitu ya? Ya, itu dalam rangkaian wudhu pokoknya ya. Mandi juga. Berkaitan mandi dan wudhu. Jadi mandi yang mandi cuci muka mandi gitu. Ya udah, oke. Sip. Sudah cukup? Lega? Cukup. Oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu. Jadi mau Mas ditanya Hilman- itu bisikan apa? Bisikan. Siapa yang bisikin? Mau nanya nggak? Ya, saya ya. Oke, boleh dihilangkan bisikannya. Pernah jengkel sekali sama orang tua? Jengkel sekali sih enggak. Saya sih waktu kecil saya Jengkelnya nyadar di sini. di hati ya. Enggak sih. Jadi saya terkadang itu waktu kecil sempat membentak orang tua. Saya emang tapi enggak dari hati, dari mulut doang gitu, kelepasan. Umur berapa? Umur waktu SD ya, kalau nggak salah. Tapi ingat sampai sekarang juga. Insya Allah. Ya itu yang bisikin suruh bunuh itu. Insya Allah gara-gara itu. Nah kemudian kalau yang wudhu diulang, kemudian kayaknya kok belum apa namanya? Belum sempurna. Belum sempurna kayak gitu. Itu dulu Mas Hilman itu pernah pada waktu teman atau saudara atau maaf nih ayahnya atau ibunya yang barangkali pada waktu itu ibadahnya belum bagus tuh Mas Hilman agak ngejek lah. Ngejek, maaf. Agak ngejek di sini. Agak ngejek Ngejek. orang tua saya. Iya kali. Oh. Kan biasanya kan lihat orang tua kan tahu Mas Hilman itu agamanya cukup bagus. Lihat orang tua begini paling gitu aja nggak bisa ngaji tapi nggak mulu nih kuat. si ibu, Di misal sini gitu ya. aja, ya. Suka. Gitu kok orang tua. Nah kayak gitu-gitu. Ya. Ya, saya sih nggak dari hati yang pasti sih. Hah? Nggak dari hati. Iya nggak apa-apa. Ngejek itu kan tiba-tiba kesurupan di sini ya lucu Mas Hilman ya semuanya kan dari hati tuh ya. Oke. Mas Hilman datang ke sini sama siapa? Sama adik sama ayah. Adik ada. Oh, adiknya ayahnya juga ikut juga. Adik 2 orang. Wah, sini. Ya, tinggi juga dia. Coba kamu sini. Ini nggak pakai heels loh. Ustadz sini jangan ketahuan Ustadz Nggak juga. mau sini aja. Coba bentar. iya. Tingginya berapa? 178 cm. 178. Oh, beda 1 senti sama saya. Bapaknya ada juga? Tinggi juga bapaknya? Coba sini Bapak. Ya Allah, ini keluarga tinggi ya. Iya. Kau yang gendut-gendut keluarga besar namanya. Ya Allah. Ibunya tinggi juga? Alhamdulillah. Ibu yang paling tinggi? Udah almarhumah. Oh, udah almarhumah. Sini Pak. Tinggi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya Pak. Ini tinggi-tinggi banget. Ya, alhamdulillah kebetulan. Oh gitu. Mau ngangkat anak saya nggak jadi tinggi juga? Boleh. Ini keluarganya. Kami keluarga tinggi mengucapkan. Saya rasa jadi tuyul deh gue di sini. Oke. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Iya, ada yang pendek, ada yang tinggi, ya betul. Saya emang nggak apa-apa pendek tapi tinggi hati alias sombong. Gak ada yang bercanda. Tadi anaknya Hilman cerita Pak, katanya
pernah membentak ibu atau bapak dulu? Wah, dua-duanya. Dua-duanya. Bapak ingat? Membentak waktu kecil. Dibentak betul ya? Kalau saya di sekolah sering membentak anak murid, Pak. Oh, bapak guru. Ngajarin- Oh, bapaknya juga membentak. Jadi membentak, nyalahin kalau salah kan disalahin ya. Iya, iya. Waktu misalnya praktek wudhu gitu, Pak. Iya, iya. Nah itu yang dijelaskan Pak Ustadz, ya mohon maaf. Sama anak saya memang ada benernya. Dan menurut penelitian saya gitu ya, setiap hari di rumah, setelah terjadinya seperti kejadian ini, ada yang benar, ada yang belum disampaikan. Ini sakit tenggorokan, Pak. Karena Apa-apa, saya di Pak? rumah, Lagi musim flu. bukan saya di rumah melarang-larang dia berteriak-teriak keras, Pak. Jadi kalau di depan sini di banyak orang dia itu bisa bertahan. Kalau di rumah Kalau teriak-teriak teriaknya itu kerasnya sampai 100 meter bisa kedengaran, Pak. sekeras sekali. Apa? Sikapnya berbeda. Sebentar, maaf ya. Mungkin dia itu Sikapnya nggak 100. terasa. Sikapnya jadi dia tuh kalau di sini kelihatannya biasa aja kan ya. Cuman kalau di rumah itu sikapnya kayak 180 derajat beda, mau siang, malam, pagi, Temperamental tengah apa malam, gitu? teriak-teriak gak berhenti-berhenti disuruh diem. Agresif. Teriak-teriaknya nggak ada habis. Nggak Ah, gitu. Ustaz. Nah gini, Saya mencoba Iya, mengaplikasikan. bilang-bilang dulu. Oh iya, iya. Maaf. Iya, iya. Jangan diulangi, Ustaz. Maaf. Ustadz, gini ya. Aduh, maaf. Jadi teriaknya teh setelah saya juga tadinya kan nggak ngerti apa sih yang dilarang gitu. Jadi kalau di sana kan bahasa Sunda, Irfannya, Mon. cicing sia. Oh. Cucu. Jadi sampai suaranya jarak jauh itu Oh, kedengaran. teriak, cicing, cicing. Kalau bahasa itu diam, Iya. diam lu gitu ya. Kalau bahasa ininya. Bahasa Oh, Indonesianya tadi iya. sih sebenarnya udah disampaikan Iya, sama. tapi katanya Ya. itu tuh gara-gara ingat memori. Makanya sedalam Bukan itu memori berantem Jadi kamu. melarang-larang yang ada di pikiran itu menurut saya. Bukan memori itu yang ngomong, jadi Mas Hilman ini bisikan-bisikan jadi kayak itu. kayak dengar orang ngomong tapi keberisikan gitu loh. Ya, Mau ya, makan ya. aja, mau Makanya makan ngomong Pak gini terus, Ustadznya. berisik kamu gitu. Ngomong aja kemana cari nggak ada di sini. Mau makan aja lama, Pak. Makan lama gimana? Lamanya gini kan, nasi udah di depan tuh, nasi atau mau minum. Dia itu melarang yang menggoda tadi. Sampai baru 10 menit, 5 menit paling cepat ya makan. Mandi juga lama. Di kamar mandi rame tuh. Itu katanya karena udah gini cuci muka, berasa belum bersih. Cuci muka, cuci muka. Jadi banyak yang mengganggu di telinga atau Ah, pikiran gitu. jadi tampaknya Belum menurut- belum bersih. Jadi siang malam capek kesibukannya dengan Ya. melarang-larang itu. Jadi intinya semua yang dilakukan dan mengganggu keluarga itu adalah berawal dari bisikan itu. Iya, betul. Yang hanya tahu Mas Hilmannya sendiri gitu ya. Oh. Yang merasakan, betul. Ya, ya, ya. Saya penelitian saya selama ini gitu di rumah. Ya, ya, ya. Seharian, bukan seharian lagi, sehari semalam terus. 24 jam lah. Apalagi neneknya kan hampir 90 tahun tuh. nenek Kagetan dari lah ibu. tuh. Hilman Iya, gandeng mana? jantung Sakit Hilman jantung, gandeng Pak gitu. Ustadz. Iya, iya. Jadi sampai ngungsi ke Tanjung Priuk tuh, ke anak yang gede. Hampir 1 bulan tuh. Karena nggak tahan mendengar Teriakan. Oke, oke. Sip atau kalau gitu Ustaz. Makanya alhamdulillah Pak Ustadz ya tolong saya datang ke sini, mohon ya dengan doanya Pak Ustadz dan para jamaah di sini, mohon anak saya disembuhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insyaallah, amin ya Rabbal alamin. Ya, Ya. amin. Mangga, Tapi mangga, yang sama-sama. jelas kalau saya sudah hafal, ini sudah masuk schizofrenia, jadi sudah mulai masuk halusinasi. Kata beliau yang pinter-pinter. Ini memang diawali dulunya benar, dulu pernah marah sama orang tuanya. Dan itu oleh Allah Ta'ala tetap ada catatan. Nah biasanya orang yang pernah marah sama orang tuanya, masuklah satu makhluk yang itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali nanti oleh Isa Al-Masih, yaitu Dajjal. Makanya itu kena obat tetap nggak bisa. Itu yang bikin Mas Hilman nggak bisa tidur, sulit sekali tidur. Bagaimana ke ibunya kan udah meninggal, Pak. Ya, Ibunya kan meninggal 4 bulan yang lalu, belum 4 bulan juga. Oh, baru. 3 bulan lebih lah, kita hampir 100 hari, tanggal 2 itu 100 hari. Ya, ya. Itu kan kalau dikatakan dosa dari orang tua ya, mungkin termasuk ibunya.
Jadi tobatnya barangkali langsung pada Allah ya. Iya, betul. Karena dan nanti juga mungkin minta maaf ke Bapak nanti secara langsung ya. Iya, mudah-mudahan saya juga memohonkan pada Allah Ta'ala, cuma emang nanti Mas Hilman harus paham bahwa kesalahannya di titik itu, dan Mas Hilman mohon ampun lah benar pada Allah Ta'ala kalau dulu pernah atau agak sering. Duduk. Mas Hilman mau minta maaf sekarang ke Bapak biar tenang. Ya. Pak, Man minta maaf ya, namun selama hidup Man letik kaina mana dosa kata-kata teh enak Bapak. Maafin ke Bapak. Lu cium tangannya tuh. Ya. Mumpung masih ada tuh. Ke ibu nggak sempat, tapi mudah-mudahan bisa lewat doa ya Ustadz. Ya. Mas Irfan, maaf, saya mau motong, maaf Pak. Ya. Sebelumnya mohon maaf banget, Ya. mau motong pembicaraan. Maaf ya Pak Ustadz ya. Tadi kan Pak Ustadz bilang yang nggak bisa tidur, nggak bisa tidur apa itu? Yang nyinggung Dajjal itu maksudnya apa? Saya tadi kurang menyimak, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi karena memang pada waktu dulu itu pernah membentak orang tua, itu akhirnya masuklah makhluk di otaknya Mas Hilman. Masuk. Nah, itu yang bisik-bisikin itu. Itu ada di sini, jadi rasanya di sini itu penuh. Jadi yang di sini penuh, biasanya kalau malam susah untuk tidur. Nah, kalau dokter, bener ya, gelisah aja. Gitu. Ah, maksud saya itu. Kalau dokter biasanya dikasih obat penenang. Paham ya? Nah, yang di sini itu susah dikendalikan. Nah, makanya salah satunya adalah minta maaf sama ayah. Kalau ibu masih ada, minta maaf sama ibu. Tapi ibu baru 100 hari kan ya. Ya sudah, mohon ampunlah pada Allah Ta'ala. Paham ya Mas Hilman ya? Mudah-mudahan keinginan Mas Hilman untuk normal kembali, bisikan yang di sini itu bisa dihilangkan oleh Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yep. Kita berdoa, Mas Hilman, aminkan doa saya, Bapak, aminkan doa saya ya. Mudah-mudahan doa Bapak, doa Mbak Penny ya namanya ya. Siska. Oh, Siska. Belum nyebut nama dari Oh tadi. iya. Penny siapa lagi Ustaz? Lanjut Ustaz. Sama Mas Hilman, Mbak Penny dan bapaknya. Sama Mas Hilman. Aminkan doa saya, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Amin. Ibu-ibu boleh membantu ngaminin doa, pemirsa di rumah boleh mengaminkan doa. Jadi Mas Hilman, tidak hanya Mas Hilman, buat semuanya, saya menyampaikan ilmu yang saya terima dari Ustadz, kalau boleh Ustadz, bahwa ini sudah menuju ke akhir zaman, ibu-ibu. Sebelum Dajjal sesungguhnya datang, anak buahnya itu sudah turun mencari koloni, mencari teman-temannya. Dia bisa masuk ke orang-orang yang tipenya beberapa. Ada yang karena syirik dan musyrik, kemudian karena dia durhaka kepada orang tua, ada juga yang karena sedih berkepanjangan, dia masuk langsung. Masuk akhirnya menimbulkan bisikan-bisikan untuk menyekutukan Allah, membunuh orang, membunuh diri sendiri, dan lain sebagainya. Sampai suatu saat nanti Dajjalnya turun, pasukannya sudah siap. Yaitu orang-orang yang ada anak-anak buah Dajjal. Seperti itu. Jika tidak mau atau sudah terlanjur seperti itu, berarti harus bertobat ya Ustaz ya. Kepada bertobat Allah. supaya Betul. tidak syirik dan musyrik lagi. Iya, minta maaf kepada orang tua tidak dan durhaka pada orang jangan bersedih berkepanjangan. Betul. Seperti itu ya Ustaz ya. Insya Allah seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada Mas Hilman, semuanya, enggak anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bahwa kita itu sudah mau di akhir zaman. Ya. Jadi jangan berkecil hati. Mudah-mudahan nanti juga bisikannya juga, kata Ustadz juga akan mengecil, menipis, tipis. Insya Allah seperti itu. Nah, suaranya mudah-mudahan mulai menipis, terus menipis, mudah-mudahan ya. Banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala, tobat Mas Hilman ya. Sudah lega?